Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiuddin, mahasiswa PPG tahap 4 profesi di Universitas Surya Kencana dengan NIM 869062425070 dari SMP plus Abiyasa Islamic School Kabupaten Pati. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila pada kelas 9 dengan metode deep learning menggunakan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalau Pak Rafi mengucapkan selamat pagi dengan penuh semangat, kita tangan ke atas. Pagi, 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 yes. Gitu ya, bisa? Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 yes. Apa yang salah? Bisa. Apa yang salah? Luar biasa. Apa yang salah? Bisa. Apa yang salah? Luar biasa. Oke? Apa yang salah? Bisa. Apa yang salah? Luar biasa. Tangan dulu buat kita semua. Baik, seperti yang telah kita ketahui, pada saat ini kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila. Tapi seperti itu sebagai rutinitas kita, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah agar kiranya pembelajaran kita pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal Amin. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya yaitu untuk menambah semangat kita dan cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara, mari bersama-sama kita menandungkan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya diharap untuk bisa berdiri. Nah, nanti dilanjutkan dengan lagu Maju Tak Gentar agar kita lebih semangat. Sepakat? Silakan berdiri di kursi masing-masing. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibumu.
Pak Rofi di sini sebelum kita memulai pelajaran kita akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, mengabsen terlebih dahulu. Untuk yang namanya Pak Rofi Pantil silahkan mengucapkan hadir dengan menunjukkan tangan. Siap? Siap. Yang pertama Mas Ali Mudokat hadir. Mbak Akilani Brosa hadir. Mbak Aura Rizky Navia hadir. Mbak Bilkis Asyifa hadir. Mas Danis Arvin Raditya tidak hadir. Mas Didik Setiawan hadir. Mas Dio Ramadhani Putra hadir. Mas Dwi Cahyo Saputra hadir. Fadil Fajar Rahman hadir. Mas Mbak Gladys Aura Kesha hadir. Mas Hisam Ashari Zamzami hadir. Mas Janu Safarudin hadir. Mas Johar Afif tidak hadir. Mas Muhammad Al-Hafizi hadir. Mas Muhammad Ali Imran hadir. Mas Muhammad Ali Mubarak hadir. Mas Muhammad Danis Lutfan hadir. Mas Muhammad Hafiz A Mas Muhammad Kaisulullah Mas Muhammad Khairul Irsyad hadir. Mas Mbak Naila Hafidatul Malihah, Mas Wakil Misma Muhammad hadir. Mbak Selse Clarissa Primalika hadir. Mbak Sinta Aulia hadir. Oke, yang sudah hadir terima kasih. Yang belum hadir takut sakit dan sebagainya, semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat walafiat, panjang umur, sehat sentosa, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang tercinta, pada pagi hari ini Pak Rofi melalui pendidikan Pancasila, pelajaran apa hari ini? Pendidikan Pancasila. Baik. Nah, pendidikan Pancasila hari ini Pak Rofi akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Semangat Pancasila dan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masih ingat? Ada yang bisa menjawab apa itu Pancasila? Angkat tangan. Ya. Negara Indonesia. Ya, dasar negara Indonesia. Pancasila sebutkan ada berapa? 5. Bagus. Coba yang berani berdiri menyebutkan Pancasila. Ada? Silakan. Pancasila 1 sampai 5. 1, 2, 3 silakan berdiri. Ya. Belakang Mbak. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kalian. Itu daripada Pancasila. Nah, kira-kira menurut kita Pancasila itu penting atau tidak? Penting. Ini kita mengulas terlebih dahulu pelajaran kita yang sebelumnya ya. Bahwa dulu kita telah belajar Pancasila, lahirnya Pancasila pada tahun 1945 ya, dideklarasikan. Lalu dan sebagainya. Silakan sebelum kita melanjutkan materi kita coba mengulas beberapa penting sih Pancasila. Ya, Pancasila adalah dasar negara, Undang-Undang Dasar adalah peraturan yang di dalam ada di negara kita. Nah, sebelum kita melanjutkan ya semangat Pancasila, sebelum kita melanjutkan apa sih hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Karena Indonesia ini berdiri tegak karena ada 4 pilar. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. NKRI. Oke, tepuk tangan lagi buat kita. Oke, kita saksikan terlebih dahulu seberapa penting aturan dalam hidup, dalam bernegara, dalam berbangsa. Kalau kalian harus pilih, mana yang lebih penting? Penjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar.
Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang mengikut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa menurut aturan. Kalau di rumah nggak menurut aturan orang tua, kalau jadi kriminal. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas konten sampai sama lain tanpa takut dilapori, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak gitu bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu gak cuma tertulis aja. Ternyata ada yang gak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologi singkatan. Dan sehari-hari kita mau pakai aturan berbahasa yang nanti kita biar gak update statusnya jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, karena kalau lihat sekeliling selalu ada aturan yang diam suku kehidupan. Tapi kenapa? Apa dunia tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di dalam purba doang. Gak usah hukum aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu terbentuk secara natural, biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngetingin cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan dan membangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisa kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang tetap nggak punya pemerintah. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih seru, ada Somalia yang bertumpah darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintah aktif yang bisa melindungi rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat semua. Oke, kita lanjutkan anak-anak ya. Tapi biar nambah nambah semangat lagi, nambah gregetan lagi, ya kan? Nah, karena biar pagi-pagi biar lebih semangat, kan? Ayo terlebih dahulu. Ya, tepuk semangat berproduksi. Semangat. Oke. Siap? Oke. Apa yang salah semuanya? Tepuk semangat. Menyampaikan bahwa aturan dalam bernegara, jangan bernegara, dalam kehidupan sehari-hari juga itu sangat penting. Dalam hidup kita juga ada aturan, ya kan, yang terus di dalam aturan sebagai dasar negara kita adalah disebut Pancasila. Hari ini judulnya kalian akan belajar mengenal lebih dalam semangat Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Ya, dilanjutkan dengan apa sih hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Biasanya kita bacakan itu, kita dengar selalu setiap hari Senin saat pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Hari ini, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah yang pertama, siswa akan memahami pentingnya semangat Pancasila.
ya dalam kehidupan berbangsa dan bagaimana nilai-nilainya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam konteks Undang-Undang 1945. Yang kedua, siswa dapat memahami sejarah kelahiran Pancasila. Ya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Ya, jadi ini adalah fungsi-fungsi daripada Pancasila. Silakan buka buku paket kalian ya di bab pertama tentang semangat berbangsa dan Pancasila berbangsa dan dalam bernegara. Ya, bab 1. Oke, tapi sebelum itu, Pak Rofi akan menanyakan beberapa hal penting setelah kalian tadi melihat video ya, seberapa penting bahwa aturan. Yang pertama, kira-kira mengapa Pancasila itu penting? Yes, ada yang bisa menjawab? Menurut kalian mengapa Pancasila penting? Ya, silakan. Bisa menjawab mengapa Pancasila penting? Pancasila tadi 1 ketuhanan Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan dipimpin oleh 5 kebijaksanaan, 6 pengusahaan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, kira-kira Pancasila itu masih penting atau tidak? Masih penting atau tidak? Yes, sangat penting sekali. Ya. Lalu lanjut, mengapa Pancasila masih relevan? Relevan itu kenapa Pancasila itu masih pas dengan zaman sekarang? Pancasila kan lahir tahun 1945, sekarang tahun 2025. Kenapa Pancasila itu masih relevan, masih cocok buat bangsa Indonesia, masih penting? Ayo, ada yang bisa jawab? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Kenapa Pancasila masih cocok dalam bernegara? Karena dengan Pancasila kita bisa apa? Mempunyai prinsip berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila tadi adalah dasar negara Indonesia. Betul sekali. Yang kedua, bagaimana Pancasila dasar filosofi dari Undang-Undang 1945? Kok bisa? Ya, UUD itu ada bisa. Kenapa? Karena UUD itu undang-undang dasar itu lahirnya dari adanya Pancasila terlebih dahulu. Ketiga, apa yang terjadi jika Pancasila tidak dilaksanakan, tidak diimplementasikan? Ada yang bisa jawab? Kalau sebagai kehidupan sehari kita tidak mengamalkan Pancasila, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau kita tidak berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, apa yang terjadi? Betul. Yang terjadi peraturan akan banyak pelanggaran, betul. Apalagi akan terjadi keributan, akan terjadinya permusuhan, pertikaian, perang di mana-mana. Betul sekali. Keempat, bagaimana kita dapat menghidupkan kembali Pancasila? Nah, kira-kira dalam era globalisasi ini, ya kan, dalam era digital, ada TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp, ada apalagi Instagram, Twitter, ya kan, dan sebagainya. Kira-kira bagaimana kita menghidupkan Pancasila? 1, pastinya dengan selalu betul apa? Betul, menaati peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Kedua, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Yang kelima, bagaimana hubungan Pancasila? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, ya, tujuan sudah. Nah, yang sekarang masih ingat gak? Ya, kira-kira daripada Pancasila kelima ini mempunyai makna dan mempunyai nilai masing-masing. Betul. Ya, coba Pak Rofi mau tebak dulu sebelum kita masuk ke nilai. Lambang sila pertama bintang. Lambang sila kedua rantai. Lambang sila ketiga pohon beringin. Lambang sila keempat kepala banteng. Lambang sila kelima pasi dan kapas. Bagus, tepuk tangan. Oke. Nah, di dalam Pancasila, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini akan Pak Rofi ulas lagi sedikit ya mengenai nilai Pancasila, walaupun teman-teman yang kemarin juga sudah pernah, bahwa dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, baik salah 1 sampai salah kelima itu ada beberapa nilai yang bisa kita terapkan.
Ya, mungkin teman-teman juga bisa ingat. Nanti kita main game sedikit supaya kalian lebih refresh lagi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini bisa mengamalkan dengan hidup rukun antar agama. Kita kenal bahwa di Indonesia enggak cuma satu agama. Ada berapa negara? Ada berapa agama yang diakui? 6. Yang pertama agama Islam. Dua agama Islam. Tiga agama Katolik. 4 Hindu. 5 6 Konghucu. Nah, Konghucu itu diresmikan oleh negara sebagai agama ke-6 di Indonesia ketika zaman Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ya, dulunya 5, sekarang 6. Nah, apa saja yang bisa kita amalkan? Yang pertama adalah toleransi antar umat. Ya, mengamalkan sila Pancasila toleransi mengajarkan kita untuk saling menghormati, menerima perbedaan, keyakinan, menciptakan lingkungan yang harmonis dalam kehidupan beragama di masyarakat kita. Yang kedua, kerjasama dalam kebaikan. Ya, kerjasama antara umat beragama. Nah, ini biasanya sama seperti dalam kaidah Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kerjasama dalam kebaikan. Yang ketiga adalah dialog lintas agama. Ya, dialog antar pemimpin agama yang berbeda dapat membuka pemahaman, mengurangi prasangka dan membangun hubungan sehingga timbullah yang namanya toleransi. Apa toleransi? Saling menghargai dan saling menghormati. Terus yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, manusia yang adil yang beradab. Silakan Mbak, bisa dibaca yang paling pojok. Menghormati sesama. Setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan Dengan baik. tanpa memandang latar belakang. Ini Ini menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian dan kesatuan. Betul, menghormati sesama manusia. Yang kedua keadilan sosial. Mas, silakan baca. Keadilan sosial, kemanusiaan yang adil mencakup keadilan sosial bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke kesempatan dan sumber daya yang sama tanpa diskriminasi. Oke, bagus. Pelindungan hak asasi. Silakan baca. Penting untuk melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara dan berpikir agar setiap warga menjaga dapat kontribusi positif dalam masyarakat. Iya, betul. Ini sila yang berapa? 2. Sekarang masuk sila ketiga. Persatuan Indonesia, membangun bangsa bersama. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu harus selalu bersama. Caranya gimana? Yang pertama bisa dilaksanakan dalam kehidupan hari-hari yaitu dengan bergotong royong. Contohnya kerja bakti membersihkan sekolah, kerja bakti membersihkan lingkungan, piket ronda saat malam kalau di masyarakat. Ada kerja bakti juga apa? Membangun masjid, tempat ibadah, tempat umum dan sebagainya. Yang ketiga tadi toleransi. Kita harus punya rasa saling menghargai dan saling menghormati. Yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat dari semua lapisan tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang budaya. Ya, itu pengamalan nilai yang ketiga. Lalu bagaimana supaya kita semangat Pancasila? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang pertama itu kita bisa laksanakan dengan demokrasi partisipatif. Contohnya apa? Seperti kemarin yang telah kita laksanakan, ada namanya pemilihan ketualis. Kalau di kelas ada pemilihan ketualis. Kalau di rumah ada pemilihan, nggak ada ya? Kita kira pemilihan ayah, nggak ada, gitu ya. Kalau pemilihan ayah itu biarkan ibu yang memilih, gitu aja ya. Demokrasi partisipatif. Kalau di desa ada pemilihan kepala desa, di kabupaten ada pemilihan kabupaten. Kalau RT ada pemilihan RT. Kalau di provinsi pemilihan gubernur. Kalau di Indonesia pemilihan presiden Indonesia. Presiden yang ke-8 sekarang presiden Subianto ya. Yang kedua yaitu bisa melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Contohnya apa? Kalau daerah sini biasanya kita terkenal dengan namanya RT-nan. Ya kan? Musyawarah mufakat, ada kegiatan RT-nan, ada namanya musrembang des, musyawarah pengembangan desa dan sebagainya ya. Selanjutnya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Mengapa ini penting? Supaya terjadinya kerukunan. Yang kelima adalah pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya gimana sih Mas? Contohnya adalah yang pertama pemerataan kesejahteraan.
Jadi kalau misalnya kita punya program apapun itu harus semuanya termuat, semuanya mendapatkan, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh. Ya kalau pikir semuanya, kalau mengerjakan tugas semuanya, kalau happy semuanya. Itu keadilan. Yang selanjutnya adalah akses pendidikan. Ya, akses pendidikan yang merata. Tidak boleh lagi di Indonesia, apalagi di daerah lingkungan kita ada anak yang tidak sekolah. Minimal wajib sekolah berapa tahun? 9 tahun. Sekarang sudah naik jadi 12 tahun. Jadi minimal SD, SMP dan SMA. Jadi ketika kalian sekarang kelas 9 wajib tuh. Maka negara punya kewajiban untuk bisa menyekolahkan kalian itu sampai ke jenjang SMA, gitu ya. Lanjutnya adalah kesehatan untuk semua. Makanya dari kesehatan sekarang ada namanya program apa? KIS, Kartu Indonesia Sehat, ada BPJS, ya, Badan Penjamin Jaminan Sosial. Supaya apa? Tujuannya supaya kesehatan ini dapat merata sesuai dengan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Bisa paham? Bisa paham? Saya. Oke. Jadi ada 5 Pancasila. Ya. Pancasila, lalu apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945? Ya. Pertama, bahwa Pancasila sebagai dasar memahami filosofis Undang-Undang 1945. Yang kedua, Pancasila dalam buku D, ya, sebagai dasar negara Indonesia, ya, diambil dari Pancasila. Yang kedua, Pancasila dan hukum, bahwa hukum yang ada di Indonesia, ya, yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan, ya, alinea 1 sampai alinea ke-5, itu semua sudah terangkum dalam 5 Pancasila. Itulah hubungannya. Ya. Baik, selanjutnya, ya, kita akan lebih mendalami lagi. Peran daripada Pancasila dan peran daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan apa hubungan di antara keduanya. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan berkelompok, ya. Para pihak akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, sini kan sudah terbagi, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang bagus. Ya, ini sudah terbagi semua. Ya, sesuai dengan kelompok yang telah kita sepakati. Lanjut, nanti di sana kalian akan bahas. Kira-kira kita akan belajar melalui studi kasus. Ya, studi kasus itu adalah kasus apa sih yang ada di sekitar kita yang sekiranya belum sesuai dengan Pancasila, belum sesuai dengan Undang-Undang Negara 1945. Ya, jadi silakan nanti berdiskusi, ya, pada momen ini. Kalian undi kira-kira ada kasus apa di sekitar kalian, ada berita apa kira-kira sesuai atau tidak dengan Pancasila. Nanti setelah kalian temukan, langsung kalian musyawarahkan lagi, ya, kira-kira apa yang dilanggar, sila keberapa yang dilanggar, ya, lalu undang-undang apa yang dilanggar, ya. Kalian boleh searching dalam buku kalian boleh searching dalam gadget kalian juga boleh, ya. Silakan diskusi masing-masing, ya, membuat kelompok. Lalu setelah itu tentukan nanti siapa yang akan presentasi ke depan. Satu orang, gak usah lama-lama, satu saja. Contoh, kasusnya adalah saya melihat pembulian di dalam kelas. Contoh, ya. Lalu ini adalah pelanggaran sila keberapa? Oh, pelanggaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bisa juga pelanggaran sila ketiga, persatuan Indonesia. Kenapa kok melanggar persatuan Indonesia? Karena dengan adanya pembulian, maka kita jadi saling bertengkar. Ya kan, dengan adanya pembulian melanggar sila kedua, kemanusiaan. Kenapa? Karena dengan adanya pembulian, maka hak-hak manusia itu diambil oleh pembuli, ya kan? Dan itu masuk undang-undang berapa? Lalu bagaimana cara solusinya? Ya, cara solusinya adalah apa? Ya, kalian silakan diskusikan. Ya, nanti silakan proyeknya adalah satu tadi mencari masalah. Oke, satu ingat apa?
mencari masalah yang ada di sekitar kalian ya. Orang gawe masalah, bukan membuat masalah sekarang, bukan ya. Cari masalah yang ada di sekitar kalian. Yang kedua adalah tadi merumuskan masalah. Oh, ini masalahnya adalah pelanggaran sila keberapa, Pancasila keberapa, dan Undang-Undang Dasar keberapa. Ya. Yang ketiga yaitu menemukan solusi. Oke, menemukan solusi. Kira-kira solusinya bagaimana supaya tidak ada masalah itu ke depannya. Terus yang keempat, bagaimana cara kita mensosialisasikan. Oke, cuma ada 4 saja. Silakan membuat kelompok dihubung ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Waktu kalian silakan verifikasi waktu 20 menit saja. Gitu ya. Silakan. Nanti verifikasi lembar dan silakan kalian nanti bisa kerjakan. Ya. Oke. Silakan langsung membuat kelompok. Membuat kelompok. Solusinya langsung masukkan aja nggak apa-apa. Silakan masukkan ke depan aja nggak apa-apa. Ya, 4 silakan ya. Ya, masuk aja nggak apa-apa. Ya. Langsung buat kelompok ya. Langsung ada juga yang merumuskan masalah, yang cari masalah nanti dirumus ya. Ya, gitu. Silakan. Ya, pertama yang harus kalian cari apa? Masalah, betul. Yang kedua yang harus kalian cari adalah ya pelanggaran sila keberapa. Ya, searching boleh. Ya, silakan buka ya. Yang ketiga adalah bagaimana menangani kasus tersebut. Ya, bagaimana menangani kasus tersebut. Ya, silakan. Bagaimana menangani kasus tersebut. Ya, waktunya 20 menit ya. Dari sekarang. Cari satu kasus saja yang sering ada di lingkungan kalian. Ya, silakan bisa berdiskusi kira-kira kalian pernah menemukan apa di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan pondok atau di lingkungan apa? Silakan ada masalah apa yang pernah kamu lihat yang sekiranya itu melanggar daripada Pancasila atau melanggar undang-undang. Ya, silakan dicari. Ya. Nanti jangan lupa silakan kalian tuliskan nama kelompoknya ya, kelompok 1 ya, di sini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3. Gitu ya. Dan di bawahnya jangan lupa tuliskan juga di bawah nama kelompok itu ada nama anggotanya ya. Di atas adalah nama kelompok berapa, terus nama anggotanya, di bawahnya
Sambil mengerjakan kita setel musik sedikit ya, biar nambah semangat lagi. Biar nambah semangat. Pelan aja tapi. Nah, waktunya 20 menit saja ya. Nah, kita setel saja dengan ya. Silakan diskusi ya, kira-kira Pancasila apa, pelanggaran apa, satu Pancasilanya apa, ya boleh apa, cari apa. Ya, jangan lupa pertama temukan masalah, yang kedua pelanggaran sila keberapa, undang-undang keberapa, ya, yang ketiga, ya, bagaimana cara menanggulanginya, ya, bagaimana cara menanggulanginya tidak usah yang tadi, yang 4 poin tadi ya, yang 4 poin saja. Jadi bisa ditulis di sini, gitu ya. Oke. Yang masih belum paham bisa bertanya, bisa berdiskusi kepada teman-temannya yang lain, saling berbagi informasi. Ya, kira-kira apa nih, kasus apa nih yang sekarang lagi heboh ya di lingkungan kalian, itu bisa kalian angkat nanti dalam presentasi. Ya. Wah, sekarang lagi rame, yang saya lagi rame kalau di Kabupaten Pati kemarin ada apa? Demo ya, atau mungkin yang terbaru kalau kalian tahu di TikTok yang terbaru Kabupaten Pati itu ada penyerobotan tanah, ada yang tahu? Antara Desa Payang sama Desa Kambaharjo ya, itu bisa diangkat itu, ya kan? Nah, kita pelanggaran sila keberapa, lalu cara menyelesaikannya bagaimana, ya kan? Solusinya bagaimana? Nah, gitu. Boleh cari dimanapun di internet, boleh kasus di Facebook, boleh atau biaril kasus di lingkungan kalian sekarang lagi dibunuh di sekitar desa atau di RT atau di kabupaten atau di apa, atau mungkin skala nasional, gak boleh.
ketemu masalahnya? Apa yang kalian angkat? Masalah yang sekitar boleh itu. Ya. Maka habis solusi, lalu bagaimana cara kita untuk lebih mengenalkan Pancasila kepada masyarakat supaya tidak ada terjadi timbul masalah ini kembali. Nah, kira-kira bagaimana? Ya, jangan lupa tulis nama kelompok berapa, nama anggotanya, ya, masalahnya. Nah, nanti jangan lupa ditugaskan satu orang untuk presentasi 1 menit aja, kalau salah nama. Nah, masalahnya sudah ketemu, ya. Kalau masalahnya tidak ketemu, kira-kira menurut kalian itu pelanggaran apa? Pancasila berapa yang dilanggar? Ya, di Pancasila kita berlanggar. Setelah pelanggaran Pancasila, kira-kira undang-undangnya sudah berapa yang dilanggar? Atau yang ketiga yaitu solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Nanti yang terakhir baru masuk ya sosialisasi apa yang bisa kita sampaikan kepada orang banyak supaya kejadian tersebut tidak kita ulangi. Sosialisasinya nanti kan bisa buat poster apa, atau bisa bikin video apa, ya, atau bisa bikin narasi apa, ya, gitu ya, buat konten seperti apa. Masih 10 menit untuk sesi diskusinya. Nanti contoh untuk solusi mensosialisasikan bisa membuat poster apa, contoh kalau perundungan bisa membuat poster anti bullying atau anti perundungan, atau misalnya masalah apa kita membuat film pendek apa, gitu itu bisa, atau membuat karya tempel apapun gitu ya, baliho apa kayak gitu, jadi bisa keluarkan idenya. Gitu. Ya, silakan masing-masing kelompok bisa lebih bertanya, diskusi lagi. Ya. Ya. Silakan nanti kalian bisa mencoba membuat produk, ya, mencoba membuat produk poster atau apa, ya, di Canva atau di apa boleh, ya, masih ada waktu 10 menit. Contoh membuat poster anti bullying gitu kan, atau membuat apa gitu, ya, yang sekiranya bisa mencegah daripada masalah itu bisa terulang kembali gitu.
Sudah berapa poin? Tiga poin. Nah, berarti tinggal 1 poin. Bagaimana cara membuat cara sosialisasi kita untuk mencegah masalah itu? Nah, langsung dibuat produk gak apa-apa. Ada yang membuat poster di Canva dan sebagainya, itu juga boleh. Kan banyak tempel-tempel ada yang bisa kita gunakan gitu ya untuk sosialisasi. Bagaimana cara supaya masalah ini nggak terulang lagi? Ya, gitu. Ya, 5 menit lagi. Nanti kalian bisa sama-sama menemukan. Jadi hari ini kita akan bersama-sama menemukan minimal 3 kasus ya. Ya, dari kasus kelompok 1, kasus kelompok 2, kasus kelompok 3. Dan nanti kita akan mencoba itu dari kasus tersebut kira-kira apa yang menjadi masalahnya Pancasila beberapa, hubungannya apa dengan undang-undang, pelanggarannya, konsekuensinya, ya kira-kira apa akibatnya kalau terjadi seperti itu, terus cara sosialisasinya supaya nggak terulang kembali, nah, gitu ya. Silakan. Dan jangan lupa sudah mulai tentukan nanti yang presentasi siapa. Ya. 1 orang aja. Kalau salah-salah 1 sampai 2 menit. Dan gitu. Ya, cukup perkenalkan nama, nanti langsung ke depan, terus menjelaskan bahwa kasus yang saya angkat masalahnya apa. Ya, boleh membaca nanti di depan. Ya, membaca studi kasusnya. Boleh juga nanti ditambahkan ya kejadian tersebut terjadi di mana, boleh ya, kapan, tanggal berapa, waktunya kapan, nah, ya, aktornya siapa yang melakukan itu juga boleh ditambahkan. Nah, supaya nanti bisa menjadi tambahan nilai daripada hasil LKPD yang hari ini kalian kerjakan, gitu ya. Ya, penjelasan. Ada yang sudah selesai? Belum? Oke, masih ada waktu. Silakan. Ya, minimal 4 ya tadi. Yang pertama adalah
masalah ya, jangan lupa. Yang kedua adalah tadi masalahnya itu boleh ditambahkan tempat kejadiannya, di mana, tanggal berapa, kabupaten mana, itu juga boleh ditambahkan ya, bukan masalah. Yang kedua adalah tentukan pelanggaran apa yang dialami atau yang terjadi pada masalah tersebut, pelanggaran Pancasila keberapa, undang-undang keberapa, itu juga boleh. Yang ketiga jangan lupa tadi bagaimana solusinya ya, solusinya supaya pelanggaran tersebut bisa kita hindari gitu ya. Yang keempat adalah bagaimana cara kita mensosialisasikan kepada masyarakat umum khususnya atau ke teman-teman kita di sekolah gitu ya, supaya kejadian tersebut nanti tidak terulang lagi di kemudian hari gitu ya Pak. Itu caranya dan sebagainya. Kalau kalian sudah bisa langsung membuat template-nya dan sebagainya, itu lebih bagus lagi untuk penambahan nilai nanti di akhir kegiatan gitu. Ya, tinggal 2 menit lagi masuk. 2 menit lagi. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah ya? Kelompok 1 sudah selesai? Tinggal dikit lagi? Ya, bagus. Kelompok 3 sudah selesai? Ya, hari ini kita belajar semangat Pancasila melalui pengalaman ya, real di lapangan kehidupan kita sehari-hari, agar kita lebih bisa mendalami ya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bisa dibantu? Sudah bisa? Oke, bagus sekali. Jadi jangan lupa nanti presentasi satu orang. Sudah selesai? Oke, tim 1 sudah selesai, tim 2. Tim 2 sudah selesai? Dikit lagi, silakan. Masih ada waktu. Tim 3 sudah selesai? Tim 3? Sudah ya? Oke, bagus. Tim 3 sudah selesai. Tim 2. Oke, selesai? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempat duduk dulu. Ya, sebelum kita bersama-sama mengulas. Ya, kira-kira apa yang kita dapatkan pada hari ini? Ya. Oke, sudah bisa konsentrasi? Oke, tepuk semangat. 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 Oke, ya, silakan untuk presentasi masing-masing 1 menit atau 2 menit dari masing-masing tim, apa yang telah kalian tadi dapatkan, ya, masalah apa yang telah terjadi di sekitar kalian, bisa kalian ceritakan sesuai dengan KPD yang telah Pak Rofi sampaikan di awal, gitu ya. Oke, dari kelompok mana dulu? Silakan. Oke, kelompok mana dulu? Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Mana teman-teman? Ya, boleh baca. Ya, sebutkan kelompoknya. Ambil dari kelompok 3. Dia Ramadhani Profesi Muhammad Ali Mubarak
Ahmad Resi Dotwan, Titi Setiawan, Anak Rasulullah, Dwi Sakti Saputro, agak sisi masalah yang terjadi pengeluaran siswa dari sekolah karena merokok umum terjadi jika pelanggaran berulang atau sangat berat. Kasus ini ada di SMA 1 Cimaga. Pelanggaran pasal 5 ayat 1 Kemendikbud, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, peserta didik dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi dan menjual dan promosikan merokok di sekolahan. Solusi komunikasi dan pendekatan tanpa menghakimi, edukasi dan sosialisasi, komunikasi dan bimbingan. Solusi sosialisasi pembelajaran di kelas, acara sekolah, peraturan yang tegas, pengawasan dan sanksi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih Mas Dio ya. Jadi kelompok 3 menyampaikan bahwa telah terjadi masalah, salah satunya adalah akibat ada kegiatan pelanggaran berupa merokok di sekolah atau di luar di tempat-tempat umum gitu ya. Sehingga ada beberapa solusi dan beberapa konsekuensi yang tadi didapatkan gitu ya. Konsekuensinya adalah tadi bahwa anak tersebut dikeluarkan dari sekolah. Jadi di SMA 1 Cimaga gitu ya. Oke, lanjut untuk kelompok selanjutnya, kelompok 1 atau kelompok 2 silakan bisa untuk bercerita. Ya, silakan. Siapa yang maju? Oke, tepuk tangan dulu buat temennya. Oke. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan kelompok 1. Anggotanya ada 7. Yang pertama Sensi Clarissa Primalika, yang kedua Aura Rizky Navia, yang ketiga Bilkis Asyifa, Sinta Aulia, Naila Bidatul Maliha, Akila Nidrusa, dan Gladys Aurora Kesha. Masalahnya yaitu kurangnya disiplin dalam kelas, dan yang kedua perilaku tidak sopan terhadap guru, konflik antar siswa. Saya di sini akan merumuskan masalah. Kurangnya disiplin dalam kelas membuat proses belajar tidak efektif. Perilaku tidak sopan terhadap guru membuat suasana kelas tidak nyaman. Yang ketiga, mencari solusi, membuat aturan kelas yang jelas dan konsisten, mengadakan diskusi tentang pentingnya sopan santun terhadap guru. Mensolusikannya yaitu mengajukan saran kepada guru untuk membuat aturan kelas yang lebih efektif, mengadakan kegiatan sosialisasi pentingnya sopan santun. Di situ menjelaskan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945. Pemerintah mengesahkan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pasal 28 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Tiap orang wajib tunduk pada pembatas sesuai aturan moral dan ketertiban umum. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelanggarannya adalah pelanggaran sila kelima, keadaan sosial, bahwa di sekolah kita juga harus merasakan kenyamanan, sama-sama adil ya, nyaman dalam bersekolah menuntut ilmu. Ya, terakhir dari kelompok 2 ya, silakan bisa untuk maju ke depan untuk presentasi apa yang telah kalian dapatkan dari hasil diskusi tadi, masalah apa ya. Silakan bisa maju ke depan untuk perwakilan yang tadi telah ditunjuk. Ya, silakan. Ya, satu orang saja. Ya, ada? Silakan. Yang tadi nonton satu orang, Mas. Nah, Mas Khairul Irsyad, silakan maju ke depan ya. Kasih aplaus. Ya, kasih aplaus. Oke. Lalu ke teman-teman. Masalah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan beranggotakan kelompok 8 orang yang bernama 1 Muhammad Imron, 2 Safiansa, Robert Islam Muhammadi, Jalan Safarudin, Alwi Zulfar, Isama Sari, Alwi Ceroman, dan Muhammad Isya. Ya, di sini akan membawa permasalahan perhubungan di sekolahan. Nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan adalah sila kedua. Alasannya merendahkan martabat dan hak asasi. Pasal UUD 1945 terkait adalah pasal 28 di ayat 1. Karena hubungannya sosial yang ideal. Contoh penerapannya menghentikan perundingan di sekolah dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bagus semua ya. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini mempunyai studi kasus yang berbeda. Ini sudah menunjukkan bahwa kalian sudah bisa memahami semangat pentingnya Pancasila dalam bernegara dan kira-kira apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Baik, sebelum kita menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini, coba silakan ada yang berani untuk maju ke depan ya. Kita selesaikan game berikut. Ya. Oke, ada yang bisa maju ke depan? Silakan, tinggal cocokkan saja. Ya, ada yang maju ke depan. Coba Pak Rofi tunjuk untuk Mas Dwi. Ya, kasih gapus buat teman-temannya. Nah, ini merupakan pertanyaan dari Pancasila. Ya, kira-kira. Sudah, nanti kita bisa merefleksi ya, kira-kira berapa nanti cocokkan pemahaman Mas Dwi mengenai pentingnya Pancasila. Yang tinggal ditarik saja, masukkan. Iya. Masukkan kemana? Kira-kira sila ketiga itu masuk kemana? Ya, itu boleh kira-kira bisa dipahami. Nanti bisa ditukar-tukar. Ya, silakan. Ya, kira-kira silakan berapa? Boleh, kalau salah boleh kembalikan dulu. Nah, gitu kalau salah. Kalau ya boleh dipahami. Ya, boleh. Boleh audit, tanya ke teman-teman juga boleh ya, sebagai bahan diskusi bisa dipahami terlebih dahulu. Ini tugasnya. 1 bawa. Ya, ada sila 1, ada sila 2, ada sila ketiga. Ya, lanjut. Ya, tinggal sila keberapa yang belum? Ya, kira-kira ini masuk ke sila berapa ya. Gitu. Oke, boleh tanya ke teman-teman juga boleh untuk berdiskusi sama teman-teman. Kira-kira masuk ke sila berapa? Ya, gitu ya. Kira-kira boleh nanti tanya ke teman-teman kira-kira ada yang salah atau tidak. Nanti bisa dikoreksi sama teman atau teman-teman boleh kasih masukan. Ya, saling bekerja sama itu penting. Iya. Kira-kira tanya betul apa tidak? Nah, gitu. Ya, atau ada yang gergetan silakan maju ke depan, nggak apa-apa. Harus gitu ya, silakan. Gitu nggak apa-apa. Ya, ada yang gergetan maju ke depan, gitu ya. Untuk silakan berapa? Tepuk tangan dulu. Ya, permainan selesai, tepuk tangan ya. Tepuk semangat.
sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kesimpulannya adalah yang pertama antara Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kita ulang sedikit ya sebelum kita tutup, bahwa Pancasila merupakan fondasi negara untuk kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai fondasi negara, fondasi itu adalah dasar, mengajarkan nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai keadilan sosial. Ya, jadi gunanya Pancasila dan undang-undang. Yang terakhir, ya, jadi jangan lupa bahwa Pancasila itu sangat penting, harus kita amalkan semangat dalam keseharian sehari-hari, dan Pancasila merupakan dasar fondasi daripada pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita kerjakan setiap hari, sudah pasti ada aturannya, baik itu aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada pertanyaan ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan minggu depan, ya, untuk pertemuan minggu depan itu kita akan melanjutkan. Kalau tadi baru semangat Pancasila, terus yang kedua adalah hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Pertemuan besok akan lebih asik lagi, yaitu membahas tentang bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika dan hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu tujuan. Ya, NKRI beragama, NKRI beragama, NKRI beragama. Nanti terakhir, ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dan untuk tugas ya minggu depan, sebelum kalian mengerjakan pertemuan selanjutnya, yaitu kalian membuat poster ya untuk sosialisasi pentingnya Pancasila. Ya, sosialisasi poster mengenai Pancasila dan hubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup ya? Cukup ya? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kira-kira hari ini senang? Semangat. Hari ini tetap semangat? Semangat. Siap mengamalkan Pancasila? Siap. Oke, ya, silakan berdiri di tempat duduk masing-masing. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan duduk kembali. Oke, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengamalkan nilai Pancasila dalam sehari-hari agar kita menjadi warga negara yang baik, yang berbakti bagi nusa, bangsa, dan agama. Baik, ya. Jangan lupa tugasnya kemarin, dan besok akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, yang terakhir bahwa dalam belajar kita harus tetap fokus, ya, fokus, tidak
melanggar daripada tata norma susila, tata norma agama, tata norma keagamaan dan sebagainya, gitu ya. Baik, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala dengan seraya berdoa, membaca surah Al-Asri, lalu ditutup dengan membaca doa Tahiyatul Majlis, gitu ya, bersama-sama. Ya, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu berbakti dan peduli kepada sesama. NKRI.